Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo hadir kembali dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan skor dari Indonesia yang bisa dikatakan cukup rendah kalau kita bicara mengenai keamanan cyber di tanah air. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Indonesia saat ini memiliki lebih dari 200 juta pengguna internet yang berkontribusi terhadap ekonomi nasional hingga 70 miliar dolar Amerika di tahun 2021. Namun demikian, pesatnya pertumbuhan industri digital tersebut masih dihantui oleh ancaman cyber yang mengkhawatirkan. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan Indonesia menjadi momentum pertumbuhan jumlah pengguna internet di tanah air. Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 200 juta pengguna internet, yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Bahkan sumbangsi ekonomi digital terhadap aktivitas ekonomi nasional mencapai 70 miliar dolar Amerika di tahun 2021. Dan diproyeksikan akan terus tumbuh hingga 146 miliar dolar Amerika pada tahun 2025. Namun demikian, pertumbuhan pesat industri digital tersebut tidak lepas dari ancaman serangan cyber, baik dari eksternal maupun internal yang meningkat signifikan. Data report Digital PR Service mencatat skor bahaya cyber Indonesia mencapai 82,8 dari skala 0 sampai dengan 100. Dengan demikian, Indonesia termasuk negara dengan tingkat keamanan cyber yang rendah. Penentuan skor tersebut didasarkan atas 4 indikator, yaitu rata-rata bulanan halaman yang mengarahkan untuk mengunduh, laman penipuan atau phishing, laman mengandung malware, dan banyaknya komputer yang terinfeksi virus. Sementara laporan terbaru National Cyber Security Index atau NCSI menunjukkan keamanan cyber Indonesia berada di peringkat ke-6 di antara 10 negara ASEAN dan di urutan ke-83 dari 160 negara secara global. Dan dengan jumlah penduduk dan potensi ekonomi digital yang besar, maka peningkatan keamanan cyber yang rendah ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, terendah skor keamanan siber Indonesia. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Heru Sutadi. Beliau adalah Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute. Ya, selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi, apa kabar? Ya, Alhamdulillah sehat. Salam sehat juga Pak Heru. Ya, salam sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang Anda sempatkan hari ini. Ini menarik kalau kita bicara mengenai keamanan siber di Indonesia. Mengingat pertumbuhan industri digital di tanah air begitu pesatnya pada masa pandemi COVID-19. Tapi sebelum membahas lebih jauh, Anda mungkin bisa sampaikan terlebih dahulu bagaimana kondisi terkini dari ekosistem digital di tanah air, Pak Heru. Ya, kalau kita lihat memang ekosistem digital di tanah air ini kian terbentuk gitu ya. Yang pertama kian terbentuk dan juga pemanfaatan digital ekonomi digital di Indonesia ini juga makin meluas sejak pandemi. Karena ketika pandemi kan kita dibatasi untuk mobilitas, kemudian juga semua harus dilakukan secara remote gitu ya, sehingga layanan digital atau layanan online ini kan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Termasuk kita bekerja, kemudian juga kita sekolah segala macam gitu ya. Yang ini tentunya juga secara nasional ekonomi digital Indonesia ini tumbuh. Dan kita harapkan memang banyak prediksi mengatakan bahwa kita akan menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara di 2025 dengan sekitar 2.500 triliun rupiah gitu ya. Dan di 2030 mencapai 5.000 triliun rupiah. Sehingga memang ini tentunya, tapi di sisi lain juga ada harapan, kemudian juga ada tantangan. Tantangannya kalau kita lihat sekarang ini adalah bagaimana kita membangun keamanan digital, karena betapapun juga ketika kita bicara era digital, pintu aksesnya juga menjadi kian mudah, tapi di sisi lain juga kejahatannya juga makin beragam juga, pintu yang untuk orang penjahat masuknya juga makin banyak gitu ya. Betul. Nah, lantas bagaimana dengan literasi digital masyarakat Indonesia begitu dengan terbentuknya ekosistem yang Anda lihat ini sudah semakin positif begitu, sementara pemahamannya dari masyarakat kita juga terus mengalami peningkatan atau masih stagnan?
Ya memang literasi digital ini menjadi tantangan juga tadi selain keamanan sibernya, keamanan digital, kita juga bicara tentang bagaimana kita meliterasi masyarakat gitu ya. Iya, Dan memang di Indonesia ini masyarakat kan cukup beragam. Ada orang kota, ada orang desa, kemudian juga ada yang mungkin pendidikannya cukup, tapi ada juga yang mungkin juga pendidikannya tidak bagus tentang keamanan digital misalnya gitu ya. Kemudian juga tentang teknologinya. oke. Sehingga memang ini menjadi tantangan bagaimana kita bisa meliterasi masyarakat Indonesia secara lebih luas. Ya karena memang diakui ada peningkatan, tapi peningkatannya juga belum merata dan juga belum sampai kepada seluruh pelosok gitu ya. Oke. Ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kejahatan-kejahatan siber baru, kemudian juga banyaknya penipuan yang juga masyarakat menjadi korban, Oke. dan di sisi lain juga ya masyarakat masih nggak paham juga nih terkait dengan hal-hal yang mungkin juga katakanlah kemarin kan kita bicara tentang investasi digital gitu, tapi kan ternyata kemudian ada penipuan di dalamnya, kemudian Oke. juga mungkin juga misalnya kita bicara aset kripto apa yang masyarakat masih bingung, nah kripto apa ini apa gitu ya, Iya. sehingga memang ini menjadi tugas kita semua juga agar bagaimana masyarakat Oke. teredukasi, mendapatkan edukasi dengan baik gitu. Baik, lantas bagaimana dengan regulasi, aturan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah untuk membangun ekosistem digital di Indonesia? Review dari Anda, Pak Heru. Ya, secara umum memang sudah ada upaya, misalnya peta jalan ekonomi digital yang dibangun oleh pemerintah gitu ya. Tapi kan memang tadi kita bicara tantangan infrastruktur juga menjadi masalah. Kemudian juga kalau kita bicara tadi masalah peta jalan ini kan bukan hanya sekedar konsep ya. Oke. Tapi peta jalan itu kan harus day to day harus dipantau, harus kita lihat perkembangannya, manfaatnya bagi masyarakat. Ketika ada tantangan, ada problem, kemudian segera dicari solusinya gitu ya. Nah, ini yang memang kita baru puas sampai pada tahap, kita punya peta jalan, tapi Oke. kita belum bisa bagaimana kita secara konsisten day to day menjalankan peta jalan tersebut menjadi roadmap membangun ekonomi digital Indonesia ke depan gitu ya. Oke, dan bicara mengenai tadi ancaman siber di Indonesia yang juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring juga dengan masifnya digitalisasi di tanah air. Ini data dari Ribut Digital PR Service begitu kan tadi juga sudah disampaikan menempatkan Indonesia di posisi dengan skor 82,8 dari 100 begitu. Berarti apakah ini masuk kategori rendah keamanan siber di Indonesia, Pak Heru? Jadi aku atau tidak berbagai statistik menyatakan bahwa keamanan siber, keamanan digital di Indonesia ini rendah. Oke. Karena apa? Tadi masalah literasinya masih kurang, kemudian juga serangannya juga banyak ketika kita semua ke arah digital ini menjadi satu pintu yang tadinya hanya satu pintu, tapi sekarang pintunya makin banyak terbuka sehingga mudah diserang gitu ya. Dan memang juga kalau kita lihat kan masalah keamanan digital ini merupakan tanggung jawab bukan hanya satu pihak ya, tapi semua pihak. Nah, ini bagaimana mengorkestrasi dari semua pihak itu yang sampai sekarang masih kendala gitu ya. Termasuk juga regulasi. Regulasi kita misalnya kita mengharapkan adanya perlindungan data pribadi masih proses gitu, ini kan masih belum final. Kita harapkan ini menjadi salah satu faktor yang juga menjawab tantangan keamanan siber kita. Kemudian juga tentunya regulasi pemerintah ini juga harus memperkuat bagaimana keamanan siber ini bisa dijalankan di lembaga pemerintahan, kemudian di lembaga-lembaga bisnis, lembaga-lembaga swasta gitu ya, pendidikan segala macam. Kemudian juga dari masyarakatnya juga tentu masalah keamanan digital ini juga menjadi harus menjadi aware, mereka harus peduli bahwa sekarang ini ketika data kita kemana-mana misalnya gitu ya, atau mungkin kita menggunakan aplikasi itu artinya bahwa kita membuka pintu keamanan digital gitu. Jadi kalau misalnya ada data yang kemudian kita share secara serampangan gitu ya, orang bisa memanfaatkan data-data kita. Selain dijual data kita itu bisa juga misalnya untuk membobol rekening kita. Kemudian juga di sisi lain juga perlunya keamanan yang kuat gitu ya dari mungkin dari lembaga perusahaan-perusahaan, dari lembaga pemerintah, karena dari beberapa kasus terakhir ini kan begitu banyak juga yang diserang gitu ya. Misalnya e-commerce pernah diserang. Kemudian juga pernah ramai
pernah juga kita kebobolan misalnya sertifikat kemarin Pak Jokowi juga pernah diambil sertifikatnya di Peduli Lindungi gitu ya. Ini kan artinya bahwa ada hal-hal yang memang secara komprehensif menjadi tantangan kita bersama untuk segera dapat kita atasi masalah keamanan siber ini. Pak Heru, lantas siapa yang bisa menjadi leader begitu kalau kita bicara membangun orkestra dalam mensinergikan semua pihak begitu yang berwenang untuk meningkatkan sistem keamanan siber di Indonesia? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar Pak Heru. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kita sampaikan infografik terkait dengan negara dengan skor bahaya cyber yang tertinggi di tahun 2022. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, ini dia kaitannya dengan kami sampaikan terlebih dahulu adalah jumlah pengguna internet di Indonesia. Tadi kita sudah sampaikan memang Indonesia menempati posisi pertama ya dari sisi skor bahaya cyber di Indonesia. Tadi ada Indonesia, Siprus, Malaysia, Vietnam, Bulgaria, Singapura, Nepal, dan Maroko. Sementara dari sisi jumlah penggunanya di Indonesia, kita lihat Januari 2022 itu tercatat sekitar 205 juta pengguna yang sudah aktif berselancar begitu ya di dunia maya. Kemudian di tahun sebelumnya 203, Januari 2020 176, kemudian di Januari 2018 146 juta pengguna. Trennya menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dan selanjutnya data umum dari pengguna internet di Indonesia, kita lihat di mana rata-rata penggunaan internet di tanah air itu sekitar 8 jam 36 menit setiap hari. Itu dia yang dilakukan oleh pengguna internet secara umum begitu ya rata-ratanya. Kemudian adapun dari sarana internet yang kebanyakan menggunakan adalah telepon selular sekitar 94,1%. Adapun meskipun kita tahu penggunaannya masif, namun masih ada penduduk yang tidak terkoneksi layanan internet, itu ada 73,05 juta penduduk. Itu dia sumber dari We Are Social. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute. Ya Pak Heru, berdasarkan data yang tadi sudah kita sampaikan, kalau kita bicara mengenai pengguna internet di Indonesia yang trennya semakin bertambah begitu. Sementara di sisi lain rata-rata penggunaan internetnya juga cukup masif begitu, 8 jam sehari, dan masih ada penduduk yang tidak terkoneksi. Bagaimana Anda melihat kondisi yang ada untuk membangun lagi ekosistem digital yang di satu sisi kita harus merata begitu Pak Heru? Silakan. Yang pertama tentu bagaimana kita membangun infrastruktur yang merata ya seluruh Indonesia. Karena sekarang ini kan masih terjadi gap kesenjangan antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur, antara kota dengan desa. Ya pemerintah saat ini telah memiliki program misalnya bagaimana mengembangkan broadband dengan 4G di semua desa. Ini tentu cukup bagus ya. Sehingga kita berharap ini bisa ada penyelesaian, termasuk juga backbone transmisi berbasis serat optik gitu ya, yang bisa menghubungkan seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita tentunya juga kita menyiapkan langkah-langkah agar ekonomi digital Indonesia ini ekonomi digital yang bermakna. Bermakna itu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bisa berkontribusi memperkuat ekonomi digital Indonesia, dan mereka mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari perkembangan ekonomi digital yang ada gitu ya, termasuk UMKM, bagaimana mereka bisa mengembangkan produk yang tidak hanya dapat dijual secara nasional, tapi juga mungkin juga regional dan juga internasional. Dan di sisi lain juga kalau kita bicara ekonomi digital ini, ya tentunya masalah keamanan digital juga tadi menjadi concern juga gitu ya. Betul. Jangan sampai kemudian nanti karena betapapun ketika kita bicara ekonomi digital, ekosistem digital, kita bicara digital trust. Digital trust ini artinya bahwa membuat masyarakat percaya untuk menggunakan aplikasi, menggunakan layanan digital. Yang tentunya juga ini merupakan satu proses yang melibatkan banyak pihak gitu ya, apakah juga penyedia layanan, juga pemerintah gitu, agar masyarakat percaya ekonominya makin bergerak. Nah ini menjadi tantangan kita, karena ketika kita bicara digital trust tentunya juga masalah
keamanan digital, keamanan data yang menjadi tantangan, dan juga yang harus juga kita berikan pada masyarakat bahwa sistem ini aman kok, sehingga Anda silakan untuk dapat menggunakan aplikasi kami, Ya. layanan kami, sehingga masyarakat yang menggunakan banyak dan juga ekonomi terus bergerak ke depan gitu ya. Oke, karena kita lihat memang dari sisi penggunaannya itu rata-rata 8 jam 36 menit setiap hari begitu. Berarti memang ini rentan sekali ya terhadap serangan-serangan cyber begitu yang mereka bisa rasakan. Nah, lantas tadi kalau kita bicara mengenai orkestra yang Pak Heru katakan begitu ya, untuk bisa meramu kemudian mengharmonisasi para pihak begitu supaya keamanan cyber lebih baik lagi di Indonesia, itu siapa yang akan menjadi leader begitu Pak Heru? Kalau dalam kehidupan kita bernegara, tentunya pemerintah, mereka lebih layak menjadi dirijennya dari orkestrasi dari ekonomi digital di Indonesia. Tapi memang sebagai orkestrasi kan juga dirijen nggak bisa kerja sendiri gitu ya. Artinya Betul. bahwa perlu bagaimana mereka melibatkan stakeholders gitu loh. Nah, stakeholders ini kan juga cukup beragam, sehingga memang semua perlu dirangkul, semua perlu diajak ngobrol, perlu diajak diskusi untuk sama-sama melengkapi ekonomi digital di Indonesia ini seperti apa. Baik. Kalangan industri, kemudian juga akademisi dari kampus gitu ya, kemudian juga mungkin juga media gitu ya. Karena ketika kita bicara literasi, edukasi, ini kalau juga nggak ada media juga akhirnya buntu juga. Karena tidak ada komunikasi yang pas mungkin mungkin tersumbat, sehingga juga media memiliki peran yang cukup besar juga bagaimana kita bisa misalnya meliterasi masyarakat, mengedukasi masyarakat gitu. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai sistem keamanan cyber di Indonesia, menurut Anda bagaimana realnya begitu? Apakah masih belum mumpuni begitu dalam menghadapi serangan-serangan yang datang begitu? Ya memang serangan cyber itu kan meningkat secara jumlah, kuantitas dan juga kualitas gitu ya. Kuantitas karena tadi kita lebih banyak menghabiskan waktu di depan internet dibanding mungkin di depan TV sekarang gitu, sehingga orang juga ada yang secara iseng juga untuk meretas aplikasi lain, situs lain gitu ya, menjadi tantangan tersendiri. Kemudian juga selain itu juga kalau secara kualitasnya kan juga menggunakan metode-metode yang mungkin juga kalau dulu itu mungkin dilakukan oleh orang per orang gitu. Tapi kalau sekarang ini kan udah kelompok dan juga bisa jadi mafia internasional gitu, lintas negara gitu ya. Karena kan terbukti misalnya dari beberapa pertasan perbankan itu ini melibatkan orang-orang yang bukan hanya orang Indonesia, tapi juga banyak orang-orang dari luar datang ke Indonesia, mereka melakukan ya perampokan digital, misalnya perbankan segala macam gitu ya. Sehingga memang ini harus kita antisipasi dan lihat secara lebih luas gitu. Jadi masalah kuantitasnya, masalah kualitas gitu ya. Dan kalau secara kemampuan tentu juga teknologi juga banyak berperan juga, udah banyak yang bisa dapat kita gunakan. Orang Indonesia yang juga ahli cyber juga makin banyak gitu ya. Tapi memang kerja ini kan tidak bisa kerja sendiri. Betul. Jadi memang harus melibatkan semua pihak, sehingga tadi masalah awareness-nya juga kadang-kadang mungkin karena tidak ada awareness dari masyarakat, akhirnya dia menjadi korban juga dari cybercrime gitu ya. Sehingga memang ini perlu kerjasama dari semua pihak gitu, terutama masyarakat sih memang. Oke, tapi kalau kita bicara mengenai serangan cyber di Indonesia, begitu pengamatan dari ICT Institute sendiri lebih banyak ditujukan kepada lembaga, baik pemerintahan, kemudian perusahaan atau individu sebenarnya, Pak? Ya kalau sekarang memang lebih banyak kepada institusi atau perusahaan gitu ya. Perusahaan, terutama perusahaan yang memiliki atau menyimpan data masyarakat atau data pengguna yang cukup besar, itu pertama. Kemudian juga lembaga-lembaga pemerintah, karena mungkin banyak juga peretas itu bangga ketika misalnya mereka bisa meretas situs-situs pemerintah gitu ya. Dan juga tentunya yang cukup krusial dan penting ini adalah lembaga-lembaga keuangan. Nah itu juga menjadi salah satu sasaran, karena mungkin ada bukan hanya kebanggaan, tapi juga mungkin ada sesuatu yang bisa mereka kotak-katik, terutama dari sisi keuangannya atau mungkin data masyarakatnya gitu, yang nilainya juga cukup besar nantinya.
Betul. Nah, kalau kita lihat bagaimana dengan teknologi sistem keamanan siber di Indonesia, kemudian SDM-nya sendiri di dalam negeri, kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Heru Sladi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute. Ya Pak Heru, kalau kita cermati dengan kondisi yang ada, sebenarnya bagaimana dengan teknologi dari sistem keamanan siber di Indonesia dan juga SDM IT terutama di Indonesia? Ya kalau secara teknologi memang udah banyak juga perusahaan-perusahaan kita mengadopsi teknologi baru gitu ya. Sehingga memang teknologi kejahatan siber misalnya untuk fraud segala macam ini juga sudah mulai dimanfaatkan misalnya di kalangan perbankan, lembaga keuangan gitu ya. Tapi memang kan tantangan kita terkait dengan teknologi ini kan kita membeli gitu atau menyewa gitu ya, sehingga tidak semua perusahaan, lembaga misalnya gitu ya mau untuk menggunakan teknologi tersebut karena ini kan additional cost gitu. Ya. Dan biasanya ketika misalnya mereka belum diserang gitu ya, mereka merasa wah situs kita, aplikasi kita aman-aman aja kok gitu loh. Baru kemudian sampai kemudian diserang, baru mereka merasa oh ini ada problem, sehingga biasanya baru mereka membeli gitu ya. Ketika sudah. Sementara kalau kita bicara sumber daya manusia kita gitu, sebenarnya juga kita juga udah banyak ahli-ahli keamanan siber segala macam gitu ya. Bahkan kan kalau kita lihat itu dari historinya kan kita juga kadang-kadang meretas situs-situs negara lain gitu. Ya, sehingga memang ya ini suka terjadi perang lah antara Indonesia dengan beberapa negara, kita saling serang segala macam. Dan ya secara SDM kita tidak kalah sebenarnya gitu ya. Kan cuma kan memang persoalan keamanan siber ini persoalan yang cukup kompleks gitu ya, yang mungkin tidak hanya tergantung keamanan sibernya aja, tapi juga bagaimana ketahanan dari misalnya aplikasi, situs terhadap serangan gitu ya. Sehingga memang ini perlu satu proses yang melibatkan ahli-ahli siber misalnya untuk melakukan penetration test atau pen test gitu ya. Hingga kita memiliki aplikasi, ada website atau apa, secara reguler dilakukan satu proses. Coba deh ahli-ahli cyber Indonesia, kamu coba masuk bisa nggak nih ke aplikasi saya, ke situs saya gitu ya. Sehingga mereka juga tahu nih lubang-lubangnya di mana, dan ketika tahu lubang-lubangnya di mana itu bisa dilakukan penambalan gitu loh. Sehingga ya sebenarnya memang ini proses yang melibatkan semua pihak lah gitu. Betul. Kita tahu National Cyber Security Index atau NSCI juga menunjukkan keamanan siber Indonesia ini berada di peringkat ke-6 di antara 10 negara ASEAN. Kemudian posisinya 83 dari 160 negara secara global. Nah, kalau dari posisi ini Anda melihatnya masih sama begitu dengan data yang sebelumnya sudah kita bahas ini, Pak Heru? Iya, betul. Jadi kalau di ASEAN karena juga jumlah pengguna internet kita besar, aplikasi kita banyak, kemudian juga kerentanan siber kita juga makin besar, sehingga dan memang sampai saat ini juga perlu satu langkah yang strategis terkait dengan keamanan siber. Karena apa? Karena kalau kita lihat kan memang Indonesia ini sering kali diserang gitu ya, e-commerce diserang, lembaga pemerintahan diserang, tapi kan kemudian penyerangan ini kita tidak tahu nih penyebabnya apa, masalahnya apa, kemudian kan kalau dari industri penerbangan kan kita kadang-kadang harusnya bisa belajar gitu. Ketika terjadi satu kendala penerbangan gitu itu biasanya dicek tuh. Ini masalahnya apa, bukan mencari siapa yang salah sebenarnya, tapi bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan tersebut agar tidak terjadi kesalahan berikutnya. Nah, ini yang mungkin juga dari sisi pemerintahnya kurang ketika terjadi kebocoran atau mungkin penjualan data kita di satu situs, aplikasi. Kita nggak tahu nih apakah ini benar, apa tidak. Kemudian bagaimana upaya dari perusahaan tersebut, kementerian, lembaga tersebut dalam menjawab tantangan siber yang terjadi tersebut, sanksinya apa. Ini yang sebenarnya harus bisa belajar dari kejadian-kejadian tersebut sebenarnya. Itu dia, berarti memang masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh semua pihak, khususnya dari pemerintah untuk melihat keamanan cyber secara nasional begitu, karena kepentingannya sangat strategis sekali begitu demi keamanan negara juga dan juga tentu masyarakat di dalam negeri. Pak Heru, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang Anda berikan terkait dengan keamanan siber di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Heru. Terima kasih. Salam sehat. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan strategi Bank Indonesia dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Kami segera kembali.